Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat sore, senang sekali hari ini. Apa kabar Indonesia akhir pekan? Kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Nadila Saleh. Nadila, apa kabar hari ini? Kabar baik, Celia. Celia apa kabar? Kabar baik, ini bajunya KW nih pasti. Aduh. Karena kita mau ngebahas tentang sesuatu yang KW, kamu langsung bilang barang aku KW, baju aku KW. Ini asli ya berarti? Asli dong. Oke. Nah, pemirsa, seperti yang Celia sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan hadirkan dialog tentang pasar Mangga 2 yang dituding oleh Amerika Serikat sebagai sarang barang KW. Kita akan hadirkan dialognya bersama dengan pengamat gaya hidup. Dan tentunya kita akan hadirkan dialognya di segmen selanjutnya. Untuk itu di segmen pertama ini kami akan hadirkan informasi yang pertama, di mana seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung tewas terjatuh ke sumur sedalam 20 meter setelah menginjak papan kayu rapuh yang menutupi lubang sumur. Seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung tewas terjatuh ke sumur sedalam 20 meter. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang bermain dengan kedua teman sebayanya di belakang rumah warga. Namun naas, korban menginjak papan kayu yang menutupi sumur hingga menyebabkan papan kayu yang sudah rapuh itu patah dan korban pun terjatuh ke dalam sumur. Anak-anak main karena sumur itu ada di belakang, sumur itu tertutup. Tapi tertutup kayu, karena sudah lapuk kayu itu, rupanya anak-anak loncat-loncat di atas sumur itu. Jatuh karena lapuknya kayu itu. Sebelum asar tadi ya diupayakan, kita sudah turunkan damkar, Sarnas, belum sampai ya ada juga masyarakat, dibantu oleh masyarakat. Alhamdulillah sudah terselamatkan, tapi meninggal dunia. Setelah mendapat laporan, petugas dan sejumlah warga bergantian masuk ke dalam sumur untuk mengevakuasi korban. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah diperiksa oleh pihak medis. Keluarga korban dibantu warga kemudian mempersiapkan proses pemulasaran jenazah di rumah duka untuk prosesi pemakaman. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansah, Herdi Abbas, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Diduga karena orang tua lalai, seorang balita pemirsa berumur 2,5 tahun di Pasir Layung, Kota Bandung, Jawa Barat tidak sengaja terkunci di dalam mobil. Dan pemirsa, beginilah detik-detik evakuasi seorang balita berusia 2,5 tahun yang terkunci di dalam mobil oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Kejadian bermula saat sang ayah memanaskan mobil dan membawa serta anaknya ke dalam. Karena ingin mengambil barang yang tertinggal, sang ayah kemudian masuk ke dalam rumah dan meninggalkan balita tersebut sendirian di dalam mobil dengan kondisi pintu yang tertutup. Setelah berjalan selama 30 menit, petugas berhasil membuka kaca mobil untuk membuka central lock dari pintu mobil tersebut. Beruntung sang balita berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya yang datang dari wilayah Bandung, Jawa Barat. Pencurian modus memecahkan kaca mobil kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku melancarkan aksinya saat kondisi sepi. Pencurian terjadi di parkiran resto di Jalan Sinarmana, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengincar barang berharga yang ditinggal pemiliknya di dalam mobil. Aksi pencurian ini pemirsa terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pemirsa, dari Bandung, Jawa Barat kita menuju ke Purworejo. Di mana seorang warga Purworejo bersimbah darah akibat sabetan senjata tajam dari 2 remaja mabuk pelaku tindak pencurian. Video pembacokan tersebut terekam di kamera pengawas salah satu rumah warga.
Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di kios angkringan Well, res area Pasar Anom, Kecamatan Grabak. Pelaku terdiri dari 2 orang, yakni AEJA, umur 18 tahun asal Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul, dan PJA, umur 16 tahun asal Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Keduanya berhasil ditangkap tidak lebih dari 24 jam setelah kejadian. Kedua pelaku melakukan pencurian dengan cara mengancam menggunakan senjata tajam berupa celurit. Korban yang berusaha melawan mendapatkan luka berat akibat sabetan celurit di bagian perut, kepala, dan tangan. Sementara itu, kedua pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 3 juta rupiah. Dengan modus pelaku melakukan pencurian menggunakan sajam berupa celurit, dan kemudian dikarenakan korban itu melawan, maka korban mengalami luka di bagian perut, kepala, dan tangan. Ya. Pada saat melakukan tindakan pidana ini, pelaku sebelumnya mengkonsumsi sejenis narkoba, ya, obat yang membuat pelaku itu menjadi berani dan tidak takut oleh orang lain. Ya. Diduga kedua pelaku menggunakan senjata tajam untuk teror dan kelitih di wilayah tersebut. Sebelum beraksi, 2 pelaku mengkonsumsi obat terlarang hingga berani melakukan aksi pencurian tersebut. Kedua pelaku juga pernah melakukan aksi yang sama di Kebumen dan Kulon Progo. Atas perbuatannya, kedua pelaku diancam dengan sangkaan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada kabar duka yang datang dari musisi Bim Bim Sleng. Ibunda Bim Bim Sleng atau Bunda Yvette VCH meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 87 tahun malam tadi usai dirawat di Rumah Sakit Asri, Jakarta Selatan. Rencananya pemirsa, almarhum akan dikebumikan di TPU Karet Bifak, Blok AA1, Blad 042 pada hari ini. Kabar duka datang dari dunia musik tanah air. Ibu dari drummer band legendaris Sleng, Bim Bim, Bunda Yvette meninggal dunia pada pukul 22.42 waktu Indonesia Barat malam kemarin. Almarhumah tiba di rumah duka di Jalan Potlot 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Para kerabat, keluarga, fans Sleng menyambangi turut berbela sungkawa. Ibunda Yvette terkenal sebagai sentral di balik kesuksesan Bang legendaris Indonesia Sleng. Dia bukan hanya seorang ibu bagi Bim Bim, pendiri Sleng, tetapi juga menjadi figur manajer, pembimbing sekaligus pelindung bagi seluruh anggota band. Almarhum mengembuskan nafas terakhir di usia 87 tahun, usai dirawat di Rumah Sakit Asri, Jakarta Selatan. Pemirsa, kami langsung ajak Anda menuju ke TPU Karet Bifak. Sudah ada rekan kami, Agam Rizky di sana yang akan mengabarkan situasi kondisi dari pemakaman yang akan berlangsung. Silakan Agam, bagaimana kondisi di sana? Ya, baik Celia, Nadila, dan juga pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari berita musik tanah air Indonesia atas wafatnya ibunda salah satu personil band legendaris Indonesia, yaitu ibunda dari Bim Bim Sleng, di mana almarhumah saat ini memang sudah dikebumikan di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan. Dan seperti yang Anda lihat, memang hingga saat ini Celia dan Nadila masih banyaknya peziarah yang datang baik dari tokoh maupun fans dari Sleng untuk bertakziah untuk mendoakan almarhumah di TPU Karet Bifak ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kenangan apa yang diberikan oleh almarhumah kepada band Sleng, ini saat ini kami sudah bersama dengan Mas Bim Bim. Hai. Mas, selamat siang Mas.
Halo, siang. Sebelumnya turut berduka cita ya Mas ya atas berpulangnya Ibunda ya Mas ya. Terima kasih. Maafin Bunda ya. Mas, boleh diceritakan kepada masyarakat Indonesia bahwa sebelumnya kan memang Ibunda memang terkenal adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam musik dari band Slank ini ya Mas. Untuk kenangan yang diberikan Bunda sebelum berpulang ini seperti apa Mas? Iya, Bunda kan selain my mother, she's my manager ya, yang mengatur, memanage hidup Slank dan teman-teman. Sampai udah meninggal pun masih mengatur kita dengan ninggalin. Dia udah nyiapin baju 8 tahun yang lalu dicetak, yang beliau nggak bilang ke anak-anaknya, tapi titip ke asistennya, minta udah ditulisin, ini keluarga Bim Bim, ini keluarga Kakak, ini keluarga Abdi Ridho, itu supaya dipakai pas pemakamannya. Jadi kita semua hari ini seragam. Jadi aku sampai mikir, ya Allah, Mama udah meninggal aja kita masih diatur juga. Berarti memang sampai sebelum detik terakhir pun masih sangat berjasa untuk baik dari band Slank itu sendiri maupun ke fans begitu ya Mas ya? Iya, Bunda kan bukan hanya bundanya aku atau Slank, tapi penggemar Slank yang jutaan orang tuh nganggep Bunda tuh ibunya. Jadi makanya mereka merasa Bunda tuh orangnya terlalu baik, gitu, nggak bisa ngelihat orang pacaran langsung kapan nikah. Wah, nggak ada duit Bunda, ayo sini kita partinya di Jalan Potlot di rumahnya. Atau ada orang baru nikah, udah punya anak berapa belum, dikasih obat, ini kamu minum jamu ini Tokcer bisa. Jadi orang-orang tuh banyak banget yang berkesan, yang aku sendiri nggak pernah diceritain, tapi begitu meninggal mereka boleh speak up semua cerita. Saking banyaknya kenangan baik yang diberikan oleh Bunda kepada orang-orang terdekat begitu ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas, sebelum wafat ini apakah Bunda mengalami sakit atau seperti apa? Bunda udah semenjak pandemi karena umur sih ya. Sekarang meninggal umur 87. Udah naik kursi roda ya di 4 tahun terakhir. Tapi tiba-tiba seminggu terakhir harus masuk rumah sakit karena tidur nggak bangun-bangun. Tapi posisi tidur, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Besoknya bangun, ngoceh, cerita, semua dipanggil, saudaranya, temennya dipanggil. Ngoceh, banyak ketawa, banyak cerita. Terus dievaluasi sama dokter, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi hari ke-3, ke-4 tiba-tiba drop, jantung melemah, ginjal melemah. Akhirnya harus dibawa ke HCU. Tapi dia 2 hari sebelum meninggal udah minta pulang. Pindah rumah sakit, nggak mau pulang. Mau di sini aja, nggak mau pulang. Akhirnya ya kita bawa pulang. Dan begitu sampai rumah, 2 jam lebih deh sampai rumah, meninggal. Disaksikan puluhan keluarga besarnya, dari anak-anak, cucu-cucu, cicitnya semua ngumpul nungguin Bunda. Kalau kata kakak kan, kalau lagu tuh fade outnya tapi smooth banget, pelan menghilang. Untuk malam ini apakah akan diadakan pengajian atau seperti apa Mas? Iya, seminggu ini setiap malam, hari pertama sampai hari ke-7 mau bikin tahlilan di Jalan Potlot. Mas, terakhir Mas, untuk fans-fans yang ada di seluruh Indonesia, pasti dengan banyaknya kenangan yang diberikan oleh Bunda nih, apa yang mau diucapkan kepada masyarakat? Iya, mohon doanya ya buat Bunda Yvette. Bismillah, diterima Allah ya di surganya. Jadi mohon maaf kalau ada salah. Ya kita harus tetap semangat. Banyak wejangan yang kita dapat selama ini dari Bunda, tetap di-keep ya, dijaga untuk jadi bekal kita menjalani hari-hari tanpa Bunda sih. Seperti yang kita ketahui ini kan Bunda ini sangat berpengaruh dari grup band Slank ya, dari awal hingga saat ini. Apa sih pengaruh yang paling
terasa? Ya, Bunda kan hadir di saat Slank terpuruk ya. Ada perpecahan, personelnya terlibat narkoba. Bunda bukannya menjauh atau memarahin kita, tapi malah masuk ke dalam manajemen ya. Pelan-pelan mendekatkan diri ke kita. Pelan-pelan narik kita keluar dari narkoba. Sampai akhirnya tahun 2000, 25 tahun yang lalu kita benar-benar bisa lepas. Karena peran Bunda ya. Dan itu jutaan orang terinspirasi. Sampai ada bunda-bunda lain di kota-kota di Indonesia yang mencoba terinspirasi untuk menarik lingkungannya keluar dari narkoba. Dan mulai 2000 itu Bunda sama Dr. Aisyah sama Slank bikin rehabilitasi buat pecandu narkoba. Dan sekarang udah puluhan ribu orang yang sembuh. Mas Bim, terima kasih banyak atas kesempatan ini, Mas. Semoga kenangan Bunda ini menginspirasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin, amin. Thank you. Ya, baik Nadila, Sally, dan juga pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan salah satu anak dari Bunda Yvette VCH, yaitu Mas Bim Bim, yang merupakan drummer dari band legendaris Indonesia, band Slank, di mana memang dari pengakuan tidak hanya band Slank, seluruh fans dari Slank, yaitu Slankers ini memang merasakan duka yang sangat mendalam atas kepergian Bunda Yvette, mengingat karya maupun peran dari Bunda Yvette atas perkembangan band Slank ini sangat penting dari masa terpuruknya hingga saat ini, dan bahkan di masa akhirnya Bunda ini juga ikut andil dalam membuat karya, yaitu baju maupun merchandise lain untuk band maupun seluruh Slankers yang ada di Indonesia. Dan saat ini seluruh peziarah memang masih turut berdatangan, dan nanti malam rencananya akan digelar pengajian bersama di Jalan Potlot 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk sementara demikian Nadila dan juga Celia. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali Agam. Pemirsa, baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat kembali menempatkan Pasar Mangga 2 dalam daftar hitam sebagai pusat peredaran barang bajakan terbesar se-Asia. Kami akan hadirkan informasinya dan juga dialognya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saat tim kami menyambangi Pasar Mangga 2, aktivitas jual beli tetap berjalan normal. Deretan kios menawarkan berbagai produk bermerek terkenal dengan harga miring. Menariknya, saat kami mewawancarai pedagang, sebagian besar tidak mempermasalahkan soal barang bajakan yang mereka jual. Yang tidak sanggup ya beli KW, tidak masalah. Ya kan? Kita kan tidak masalah. Kalau kita sanggup ya kita beli asli. Kalau kita nggak sanggup kita beli KW kan hanya pakai sebentar doang. Ya kan? KW dengan asli mirip-mirip kok. Ya kan? Tidak masalah aku. Berarti tidak masalah ya? Tidak masalah. Tapi kalau misalnya pembeli di Mangga 2 ini banyak yang beli KW gitu nggak sih, Bu? Sebenarnya tidak begitu ya, tidak begitu juga ya. Ya kalau mereka mau beli KW ya silakan. Ya mau beli asli ya silakan gitu ya, nggak ada masalah. Berarti kalau untuk barang KW itu nggak masalah menurut Ibu? Nggak masalah. Nggak masalah. Indonesia kan duitnya masih tidak semua masyarakat bisa beli yang asli. Ya kan? Gajinya kan bisa tahu. Tapi Amerika Serikat mempermasalahkan hal itu. Tanggapan Ibu gimana? Sebagai penjual. Iya, dia boleh mempermasalahkan. Tapi kita ukur kita punya kantong kan? Iya kan? Nggak masalah itu. Hal senada juga diungkapkan beberapa pembeli. Bagi mereka, harga yang terjangkau jauh lebih penting ketimbang keaslian produk. Harga juga semuanya lah ya. Model terus sama yang apa ya? Yang pasti yang cocok lah buat kita lah gitu lah. Menurut Ibu penting nggak sih belanja harus asli, harus original atau KW juga nggak apa-apa? Kalau saya sih enggak ya. Yang penting saya suka aja. Soalnya kalau asli kan harganya wow. Berarti kalau misalnya KW tapi nyaman, harganya murah, nggak apa-apa, tetap nggak masalah. Yang penting nyaman dipakai. Soalnya kan KW sama asli hampir sama ya. Nggak beda, ya, cuma beda tipis beda tipis aja. Bahan juga hampir sama. Kalau yang kadang-kadang ada juga orang yang nggak memperhatikan apakah itu KW atau bukan, ya dipikir ini kok
mirip banget nih gitu kan. Iya. Ternyata kalau yang udah paham sama brandnya, aslinya ya pasti tahu lah ya gitu kan. Pemerintah sendiri terus berupaya menekan peredaran barang bajakan di Indonesia. Kementerian Perdagangan bersama aparat terkait akan melakukan razia dan sosialisasi soal pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Meski begitu, permintaan pasar yang tinggi terhadap barang murah menjadi tantangan tersendiri untuk menekan peredaran produk tiruan ini. Dari Jakarta, Sekarwanda Ashari, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat kembali menempatkan Pasar Mangga 2 dalam daftar hitam sebagai pusat peredaran barang bajakan terbesar se-Asia. Kita sudah bersama dengan rekan kami, Ikra Anggana, yang siap mengabarkan kepada Anda langsung dari Pasar Mangga 2. Ikra Anggana, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, Ikra. Ya, selamat siang Nadila, Rehana dan juga pemirsa. Benar sekali, beberapa hari terakhir ini kontroversial ini menyoroti Pasar Mangga 2 sebagai salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara yang menjual barang KW atau barang bajakan. Saat ini saya tengah berada di area Pasar Mangga 2. Tadi kami sudah berusaha masuk ke dalam, berusaha untuk memperoleh izin untuk mengabarkan kepada Anda secara langsung bagaimana situasi di lapangan di sana. Namun sayangnya hari ini kami tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam karena beberapa alasan memang dari pihak pengelola ini tidak memperkenankan kami untuk masuk ke dalam. Namun kami tetap akan mengabarkan kepada Anda bagaimana situasi yang ada di sana. Memang jika di daerah Pasar Mangga 2 sendiri, ini ada dua pemirsa, yaitu adalah Pasar Pagi Mangga 2 dan juga Pasar Mangga 2, ITC Mangga 2 yang banyak sekali menjual barang-barang seperti tas, sepatu dan juga fashion lainnya yang tadi kami sempat melihat secara seksama seperti itu. Dan jika dari dua tempat ini, jika menurut pengamatan kami ini di tempat yang kedua ini memang di lapangan ini faktanya memang masih banyak barang-barang yang nampak mata ini original seperti itu ya. Namun jika dilihat ini masih harus dipertanyakan apakah benar-benar original atau memang dibilang KW ataupun bajakan seperti itu. Karena harganya juga bukan main-main. Beberapa barang seperti sepatu yang jika kalau di luar negeri ini harganya bisa sampai puluhan juta rupiah. Tadi kami sempat menemukan harganya sekitar 1 hingga 2 juta rupiah saja. Dan seperti tas-tas yang merek-merek mewah seperti itu, merek-merek Eropa ini juga masih terpampang dijual di dalam mall yang ada di sekitar Pasar Mangga 2 Jakarta. Dan di Pasar Pagi Mangga 2 ini berbeda dari tempat sebelumnya. Ini memang skalanya lebih kecil lagi karena para pedagangnya juga untuk suasana pasarnya juga sedikit berbeda. Para pedagangnya juga terlihat memang banyak produk-produk yang dibuat secara sendiri seperti itu. Dan dari barang-barangnya juga dan harganya juga sedikit lebih murah daripada di ITC Mangga 2. Untuk sementara demikian laporan saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana mengabarkan langsung dari depan ITC Mangga 2 karena tidak bisa masuk begitu ya Nadila ya. Belum mendapatkan perizinan. Tapi kita juga akan membahas hal ini pemirsa bersama dengan Sony Muchilson, ini pengamat gaya hidup. Selamat sore Kak Sony. Nah Kak Sony kan yang sekarang ini sedang kita soroti bersama. Dari Amerika Serikat pun menyoroti Pasar Mangga 2 kita yang banyak barang-barang KW. Tapi menurut Anda apakah benar barang KW banyak sekali beredar di Indonesia, kemudian khususnya di ITC Mangga 2? Indonesia adalah buangan barang-barang bekas, ya, termasuk yang kita sebut dengan thrifting dan segala macam. Jadi sampahnya itu sudah kita hitung menjadi 37.000 ton per bulan. Dan Asia, di seluruh Asia adalah tempat kita di mana semua buangan itu ada di sini. Karena apa? Karena daerahnya kebanyakan kepulauan dan segala macam. Contoh yang paling saya pernah keliling adalah bagaimana barang-barang ilegal ini bisa mendarat di negara kita adalah Kepulauan Riau. Jadi ternyata di sana ada lebih dari 200 pulau dan yang ditinggali baru 30%.
Jadi mereka menuju ke kapal besar, kemudian mereka mendarat di situ dan kemudian mereka nanti pakai perahu kecil gitu ya, terus kemudian lewat-lewat di sungai dan segala macam itu. Jadi sebetulnya barang-barang apapun bentuknya sebetulnya thrifting itu kan ada tujuannya gitu ya. Tapi disalahgunakan aja, jadinya jadi memang jadi barang selundupan gitu. Karena juga perizinan tadinya legal karena tidak berpajak jadinya ilegal kan. Gitu. Iya. Ini tapi kalau kita kembali soroti barang-barang yang dijual di Mangga 2, ETC Mangga 2, ada penjual artinya ada pembeli. Betul. Mereka menjual karena ada banyak pembeli. Yeah. Kenapa barang-barang bajakan ini memiliki kecintaan tersendiri di hati masyarakat Indonesia? Di seluruh Asia adalah orang Indonesia yang tidak loyal terhadap produk Indonesia. Ya, jadi kelokalan itu membuat mereka seperti seolah kayak masih dianggap kuno, turun derajat gitu ya. Jadi kalau mereka mau negara berkembang terus kemudian disebut negara, makanya pemerintahnya juga agak lucu gitu. Begitu daerahnya disebut berkembang itu kemudian dibangun mall gitu. Padahal di negara lain mah bikin mall itu ada sesuatu effortnya yang sangat-sangat ini diperhatikan, diperhitungkan gitu. Tapi kalau kecenderungan konsumsi atau sikap konsumtif dari masyarakat Indonesia itu seperti apa sih? Apakah mereka lebih cenderung gengsinya saja, barangnya harus branded begitu, meskipun in real life kita tahu itu adalah barang KW dengan harga yang begitu murah. Ya. Itu bagaimana menurut Anda? Ya, hidupnya masih sawang sinawang aja gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang lain memiliki sesuatu yang dia tidak bisa gapai, tetapi kalau punya yang mirip-mirip kenapa enggak gitu. Jadi pada saat mereka tahu ada yang mirip-mirip dijual, jadi laku kan gitu. Oke, Kak Sony, kita juga ingin menyoroti keterkaitan antara penggunaan barang-barang bajakan ini dengan konsep urban living dari masyarakat di Indonesia. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan dengarkan jawaban dari Kak Sony saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Pemirsa, kebijakan Trump mengenakan tarif dasar semua produk impor dan ditambah bea masuk lebih tinggi ke Amerika Serikat mendapat reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia yang menyebut bakal mengguncang ekonomi global. Mereka beramai-ramai berjanji akan melawan tarif impor Trump dengan tindakan balasan jika tidak bisa dilakukan perundungan. Selain itu, pemirsa, di Indonesia langkah Trump dikhawatirkan berpengaruh pada pergerakan harga emas hingga pelemahan nilai rupiah. Kebijakan Trump ini juga diperkirakan berpotensi melemahkan indeks harga saham gabungan yaitu IHSG. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda berdialog dengan Kak Sony terkait dengan penggunaan barang-barang bajakan di Indonesia. Tadi ada pertanyaan gantung di mana kalau kita lihat dari konsep urban living masyarakat di Indonesia, di luar sana mereka menganggap bahwa dengan membeli barang-barang mewah tapi harganya di bawah ataupun barang-barang bajakan ini bisa dibilang sebagai smart living. Tapi apakah ini sebenarnya smart living ataukah mereka hanya sebenarnya dalam tekanan untuk memiliki kehidupan yang glamor? Bukan glamor, jadi cuma gengsi dan naik kelas. Naik kelas, jadi kalau pegang sesuatu yang dia agak mirip, paling tidak dia dikenal orang, dia sudah mengakui bahwa dia ada di level yang berbeda gitu. Itu rata-rata di mana-mana. Padahal kalau dinilai dari seluruh Asia, yang loyal terhadap yang tidak loyal terhadap produk dalam negeri dan segala macam, hanya kita orang Indonesia. Oke, tetapi dengan berkembangnya mungkin media sosial, kemudian memposting foto-foto dan video dan sebagainya, apakah tren ini menggunakan barang-barang bajakan atau barang-barang KW ini semakin meningkat menurut Anda? Ya, meningkatnya bukan karena mereka pengen melihatkan apakah ini KW atau tidak gitu kan, bukan itu. Sebetulnya gengsinya dulu yang diperlihatkan kan. Kalau misalnya saya pegang seperti ini, nanti orang lihat dari jauh kan nggak kelihatan kalau itu KW, kecuali kalau dilihat secara detail gitu. Jadi orang membuat sesuatu, jadi kadang-kadang malah justru orangnya gini, orang berada ya gitu.
Tapi dia sebagian kalau misalnya dia bilang gitu, kalau yang dijinjing dia pakai yang asli. Tapi kalau yang diinjek kenapa palsu, nggak apa-apa kan gitu. Jadi ada yang, jadi sistem itu yang membuat orang jadi gini, antara memakai yang asli atau yang palsu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Dan mereka menganggap itu sebagai satu gini, yang penting saya naik kelas dulu, dilihat orang dulu. Tapi kita mau tahu juga ya perbedaannya apa ya? Iya, ini untuk masyarakat di luar juga sebagai pengetahuan yang membedakan antara barang-barang yang original dan barang palsu itu dilihat dari mana? Nih kita juga udah ada contohnya ya. Ada dari segala macam detailnya, dari buckle-nya, dari ikatannya, dari segala macamnya itu sebenarnya ini kan leather gitu ya. Terus kemudian mereka itu punya teknik, ada yang teknik di pleats, ada diapain, ada ya ada yang dibikin jadi kayak ostrich, kayak kayak macan, kayak zebra, kayak apa, itu sebetulnya kebanyakan mereka menggunakan yang begini. Kemudian nanti di dalamnya labelnya dan segala macam, bahkan kalau di dalamnya nanti ada serinya di dalamnya. Jadi di dalamnya ada nomor serinya dan di dalamnya labelnya, liningnya itu ada tandanya gitu. Dan itu dan kita coba angkat ya. Silahkan. Ini berat nih isinya. Berat. Oh, berarti kita harus lihat lebih detail ya. Biasanya kalau barang yang asli dari mulai bakalnya, misalnya dari ringnya, dari ininya, metalnya seperti apa. Terus kemudian cara ini sematannya, jahitannya dan segala macam, stitching itu mempengaruhi. Detail-detailnya itu kalau jadi kita perhatikan misalnya kayak begini nih lapisannya, kalau yang tidak asli itu nanti akan mengelupas di bagian sininya. Tapi benar nggak sih kalau barang KW itu kalau dilihat dari jauh itu kita nggak bisa bedain dengan aslinya? Ya kan kayak kita foto aja. Kalau kita order online dikirimin, kita percaya kan. Tapi karena harganya di bawah harga, jadi kita nggak bisa komplain kan, nggak bawa ke pengadilan gitu istilahnya gitu. Tapi ini kita sebenarnya kan sudah punya banyak sekali ya produk-produk lokal yang sebenarnya punya kualitas yang bagus juga, tidak kalah hebat dengan produk-produk dari luar. Tapi kadang-kadang juga masalahnya, misalnya kayak begini, penjual kita gitu ya kita orang yang tahu gitu, bikin tas gitu ya, tetapi dengan bahan lokal, tapi perupaannya menyerupai, menyontoh dari produk yang sudah populer di luar. Kan sama aja bohong, ya kan? Jadi misalnya saya bikin tas dari bahan tenun gitu ya, asli gitu ya. Tapi terus tiba-tiba nentengnya jadi kayak lady bag, gitu kan ya. Jadinya nggak bisa gitu. Jadi ada kerancuan di dalam sikap dari masyarakat kita bahwa ya itu tadi, mau lokal mau luar, mereka imitated gitu ya, meniru sesuatu yang populer. Jadi jinjingan pun harus look alike. The modern one. Tapi Kak Sony, ini kan sudah menjadi kebiasaan begitu ya. Kebiasaan seperti ini sebenarnya bisa diubah nggak sih? Bisa. Jadi sebetulnya makanya saya bilang di Asia yang lain loyalnya terhadap budaya mereka, terhadap culture mereka, tradisi itu tinggi semuanya kecuali Indonesia. Karena Indonesia itu seperti jadi orang yang sedang bertumbuh, tetapi bertumbuhnya jadi bantet gitu, nggak bisa ke kiri ke kanan gitu. Ya, makanya nanti justru jangan salah, nanti dengan kebijakan Trump yang baru ini itu akan membuat barang di seluruh Asia yang lain nanti komoditinya akan dikirim ke sini semua. Ini juga jadi PR juga. Loh, kalau kita pikir sekarang dengan 32%, itu yang terendah loh di negara kita. Yang lain Thailand aja 36 gitu kan. Jadinya kita yang jadi sasaran empuk nih. Dan itu akan terus berlanjut dan akan makin banyak karena selain masyarakatnya menerima, masyarakatnya appreciate, pemerintahnya nggak bisa tapi mereka sneaking in. Tentunya ini juga menjadi tugas kita bersama agar nantinya kita harus menggunakan produk dalam negeri, mencintai produk-produk kita dalam negeri sehingga produk-produk kita yang sebenarnya bisa dikirim keluar begitu ya. Kreativitas kita yang bisa kita jual. Terima kasih Kak Sony sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi mengenai seorang balita yang berusia 4,5 tahun di Kecamatan Babatoman, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan yang menderita penyakit jantung bocor. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.
Pemirsa, Polisi Polresta Magelang, Jawa Tengah akan segera memeriksa beberapa saksi terkait ambrolnya talut setinggi 3 meter di Pondok Pesantren Gontor 5 Sawangan, Magelang. Runtuhnya talut penampungan air mengakibatkan puluhan santri tertimbun dan 4 meninggal dunia. 7 santri kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Merah Putih Daerah Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan 1 santri dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kini pemirsa, polisi masih menyelidiki kejadian ambrolnya talut di Ponpes Gontor 5 Sawangan, Magelang. Polisi akan segera memanggil para saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terdapat 29 korban, yaitu diantaranya 17 rawat jalan, 8 santri rawat inap, 1 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, dan 4 meninggal dunia. Polresta Magelang masih melakukan penyelidikan maupun menunggu pemulihan dari para korban. Dan untuk para saksi akan dijadwalkan pemeriksaan pada esok hari Senin. Pemirsa, kita akan menuju ke Yogyakarta. Sudah ada rekan kami, Arga Dumadi, akan mengabarkan bagaimana kemudian update-nya di sana. Arga, silakan. Ya, Nadila, Celia, dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk proses evakuasi sendiri ini sudah dihentikan sejak kemarin, dan saya akan langsung mengajak Anda sebenarnya untuk berbincang-bincang ini dengan salah satu bagian dari regu penyelamat Damkar Kabupaten Magelang. Sudah ada bersama kami ini Mas Hendra. Mas Hendra, bisa diceritakan kepada kami untuk proses penyelamatan ini seperti apa yang dilakukan kemarin? Baik, selamat sore Mas. Untuk proses penyelamatan pada hari Jumat pagi kemarin, kami melakukan penyelamatan kepada 9 korban. 9 korban yang terhimpit oleh tembok dari kolam yang berada di depan kamar mandi itu. Jadi dari ke-9 korban ini memang semua terhimpit dan kami harus satu persatu menyelamatkan yang hidup karena potensi bahaya untuk ambrolnya dinding tembok kolam ini masih tinggi sekali. Dari 9 ini kemudian 5 selamat dan 4 ini meninggal dunia ya. Berarti ini proses penyelamatan berlangsung berapa jam dan kendalanya apa ini, Mas? Baik, untuk durasi penyelamatan pada saat itu memakan waktu 13 jam. Dan kendala yang kami alami di lokasi karena memang wilayah kerja kami sempit sekali. Adanya himpitan tembok itu dan banyak material-material yang berjatuhan di situ. Untuk usia dari korban-korban ini baik 9 orang ya, berarti terakhir ini yang meninggal dan juga yang selamat ini berapa usianya kisarannya? Kalau untuk usia ke-9 korban ini masih remaja ya, di sekitar umur 13, 14 dan 16 tahun. Terima kasih banyak Mas Hendra atas informasinya, dan pemirsa seperti disampaikan sebelumnya, kejadian ini telah merenggut 4 santri yang sudah dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa naas yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Kembali ke Jakarta. Langsung Arga Dumadi, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, di mana seorang balita ini berusia 4,5 tahun di Kecamatan Babatoman, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ini menderita penyakit jantung bocor. Pemirsa, kedua orang ini pemirsa, ini hidup begitu malang dalam kemiskinan pemirsa. Mereka berharap uluran tangan dari para dermawan untuk membantu biaya pengobatan sang balita. Afifah Eliana Visa, balita 4,5 tahun, anak ketiga dari pasangan Sudirman dan Sutriani ini menderita penyakit jantung bocor.
Sementara kehidupan keluarga dari desa Mangun Jaya, Kecamatan Babatoman, Musi Bajoasin, Sumatera Selatan ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sudah 4,5 tahun lamanya Afifah menderita jantung bocor sejak dirinya berusia 40 hari. Sang ibu hanya bisa mengasuh buah hatinya ini, sementara sang ayah hidup dalam perantauan sebagai buruh serabutan demi membiayai hidup keluarga. Afifah, balita Malang ini sebelumnya sudah menjalani operasi jantung selama 2 kali di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan akan menjalani operasi ketiga kalinya. Untuk biaya operasi serta hidup selama 3 bulan di Jakarta, orang tua balita ini mengaku tak punya biaya. Sang ibu berharap uluran tangan para dermawan untuk bisa membantu operasi sang anak. Jika tak dioperasi, nyawa balita 4,5 tahun ini terancam. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi dari Afifah, balita yang mengalami jantung bocor, kami sudah bergabung bersama dengan sang ibunda untuk mendalami terkait dengan hal ini. Selamat sore. Sore. Baik, kondisi Afifah saat ini seperti apa, Bu? Kondisi Afifah sekarang lagi dalam kontrol. Oke, saat ini Ibu lagi di Jakarta, benar seperti itu? Belum, sekarang lagi di Puskes Babatoman. Oke, masih di Babatoman. Ibu, kondisi jantung bocor yang dialami oleh Afifah ini sudah dialami sejak kapan? Umur 40 hari. Umur 40 hari, apa saja kemudian pengobatan yang sudah dilakukan sejauh ini, Bu? Pengobatannya udah operasi 2 kali. Operasinya yang pertama di tulang belakang, yang kedua di dada. Yang pertama Tapi untuk tahun biaya operasinya? 2021, yang kedua 2023. Oke, Ibu, biaya operasi pasti tidak sedikit, Bu, ya, untuk 2 operasi kemarin yang sebelumnya dilakukan oleh Afifah, itu biayanya dari mana, Bu? Lalu untuk operasinya sendiri, operasinya digratiskan oleh pihak rumah sakit, tapi untuk biaya hidupnya itu yang butuh bantuannya. Biaya kebutuhan hidup di Jakarta sangat besar. Oke, baik. Ibu, ini kan untuk membiayai operasi ketiga, pasti keluarga sedang membutuhkan biaya besar begitu ya, Bu. Berapa biaya yang dibutuhkan, Bu? Tidak menentu, tergantung kita lamanya hidup di Jakarta. Oke, baik. Kita berharap bulan semoga biasanya ada... itu sebulannya hampir 20 jutaan. Oke, baik. Semoga nanti ada ulur tangan dari para dermawan, Bu, ya, untuk nanti membantu Ibu dan juga Afifah. Semoga Afifah bisa segera pulih kembali, bisa segera sehat kembali. Terima kasih, Ibu, sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan kali ini. Sehat selalu, Bu. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, viral di media sosial seorang anak perempuan yang menyuarakan protes terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pergusuran dan larangan sekolah gelar wisuda. Pemirsa, lori bambu dengan rel kereta api terbuat dari pelepah pohon aren ini masih dijadikan ajang bermain khas tiap libur lebaran di pelosok Garut, Jawa Barat. Permainan tradisional asal Kecamatan Malangbong ini ternyata sudah dibuat sejak tahun 1965. Masyarakat Kampung Ciherang, Desa Cihaur Kuning, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat membuat bantalan rel bukan dari baja atau besi,
melainkan berasal dari pelepah pohon aren. Anak-anak di kampung ini kerap mengisi libur lebaran dengan cara sederhana. Tanpa adanya roda kereta, lori bambu ini meluncur di atas rel pelepah pohon aren tanpa hambatan dari atas rute tanjakan yang dibuat warga. Selain anak-anak, wanita dewasa pun meminati permainan gratis yang dibuat para tokoh masyarakat. Dengan jarak hampir 200 meter, anak-anak menikmati permainan yang dianggap jadul. Permainan tradisional ini biasa dibuat sejak awal puasa Ramadan hingga libur Lebaran. Pihak desa setempat mengaku bahwa permainan ini awalnya ada di tiap kampung, namun seiring perkembangan zaman, permainan yang ada sejak tahun 1965 ini hampir punah dan tersisa di satu kampung saja. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.